Halo, kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara menggunakan throttle stop pada Core i5 8250U atau Core i5 8265U atau pada laptop yang lainnya. Oke, kita bisa buka dulu untuk filenya. Sudah saya taruh di deskripsi video. Kita buka download, lalu di throttle stop kita ekstrak here. Oke, nanti akan ada beberapa file seperti ini. Kita akan view-nya ke mana ya, detail saja. Oke, seperti ini. Ada file application readme, guide-nya, copyright, lalu ini untuk pengaturannya. Kita klik dua kali saja stop, lalu ada akses. Nah, ini ada peringatan untuk jika kamu menggunakan throttle stop, kamu dapat mengalami sedikit gangguan dan juga apa yang kamu lakukan ini akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan apa ya namanya ya. Pokoknya ini agak berbahaya gitu. Karena ini bisa untuk mengoverclock, bisa untuk mengunderclock sebuah CPU. Jadi untuk ketentuannya kami bisa baca. Kita klik OK saja. Kita klik OK. Nah, ini tampilan throttle stopnya. Di menu performance seperti ini. Ini ada 4 pilihan ya. Ada performance, ada untuk game, ada untuk internet, dan juga ada untuk baterai. Kita pilih ke game saja. Ini istilahnya untuk pilihan jikalau kita nge-game ya. Nah, itu kita mengalami throttling atau CPU-nya akan mendownkan clock-nya itu bila mana terjadinya panas pada CPU itu. Oke, saya akan menjelaskan bagian per bagiannya. Ini adalah clock modulation. Clock modulation itu di saat kita klik, kita rubah clocknya. Bentar. Kita rubah clocknya. Maka ini speed persennya ini akan bisa turun mengikuti ininya. Begitu. Oke. Lalu untuk set multiplier itu sama saja kalian men-set itu clocknya mau seberapa. Di sini 15 GHz. Kita coba ke 21 GHz. Kita save dulu. Nanti ini akan turun dan clock di situ. Lalu untuk di speed save, saya kurang tahu. Ini sepertinya untuk berapa bit mungkin. Lalu di opsi power saver ini untuk penghemat daya. Jika diklik, tapi ini saya posisinya tidak dalam mode baterai, tetapi laptop ini sambil dicas. Lalu untuk disable turbo, laptop ini atau CPU ini jika kita menggunakan dengan aplikasi yang berat, maka turbonya akan menyala dan mengakibatkan clocknya naik menjadi max turbo. Nah, nanti itu akan panas. Setelah panas dan penggunaan CPU-nya banyak, maka akan terjadi throttling dengan menurunkan clock CPU dan juga menurunkan panas CPU itu. Nah, itu adalah throttling. Itu fitur disable turbo. Lalu untuk BT Broadcast ini ada opsi BT Broadcast itu ketika si CPU ini sudah ada di level maksimalnya, suhu maksimalnya, yaitu misalnya di sini 95 derajat. Nah, otomatis aplikasi ini akan men-throttling supaya si CPU itu tidak terlalu panas. Jadi nanti didinginkan gitu. Clocknya akan diturunkan.
Lalu untuk taskbar ini nanti ketika kita akan begini masih ada di taskbar. Lalu untuk log file itu ada sebuah log file tuh di sini nanti jika terjadi crash atau apa. Lalu untuk stop data itu saya kurang tahu, kalau ini kurang tahu. Kalau on top itu mungkin nanti di atas ini ketika ini di minimize. Lalu di tabel ini, oke, di tabel yang atas ini tuh. Nah ini untuk core nya, lalu ini tegangannya, dan ini clocknya. Ini clocknya misalnya 14 kali 99 atau 100 MHz, berarti 1400 GHz MHz atau sekitar 1,4 GHz. Ini juga 1000 MHz. Lalu ini juga untuk clocknya, ini untuk berapa persen penggunaan CPU. Ini mod saya kurang tahu, mungkin modulation ini. Oh ya, modulation ini. Lalu ini untuk temperatur dari CPU nya, dan ini maksimal setelah maksimal yang kita pakai tadi. Apakah ini tadi itu kita misalnya berada di posisi 70 derajat. Nah, ketika CPU itu sudah turun suhunya, nah di sini akan tertulis masih 70 derajat begitu. Lalu di sini ada powernya, ini minimal power biasanya untuk baterai, untuk ketahanan baterainya. Lalu ini packaging untuk misalnya teman-teman saat ngecas tidak ingin power yang berlebihan, bisa klik ini. Lalu ini untuk max power untuk overclock sebuah CPU. Tapi untuk saya review ini saya tidak merekomendasikannya karena ya begitu panasnya itu loh. Lalu ini limitnya, ini akan ada titik hitamnya jika CPU ini throttle. Oke, begitu. Oke, kita lanjut ke settingannya. Nah, ini yang penting, kita pilih opsi game, lalu teman-teman bisa menurunkan ini turbonya. Kita set saja ke 24 cukup, 2,4 GHz. Kita lock di situ aja. Lalu di VFR control ini kita pilih unlock dulu supaya kita bisa menggunakan settingan custom. Ini voltage nya default aja. Untuk offsetnya kita pilih minus 75. Kalau di bawah itu misalnya minus 100 nih, itu pasti nanti akan BSOD. Kita ICC max nya di berapa ya, 70 kalau gak salah, 70. Bentar tak lihat dulu. Throttle stop TWX nya berapa ini? ...64 ternyata. Kita pilih 64 aja. Oke, cukup sekitar segitu. Lalu di sini untuk CPU stage-nya unlock minus 75. Lalu untuk Intel GPU nya core itu Intel UHD 620, kita minus 75. Oke, setelah itu kita klik ini save voltage, kita klik apply. Oke. Nah, setelah oke itu kita cek nih di task manager.
apakah sudah terlock atau belum. Nah, ini masih di bawah 2,4 ya. Kita coba nih disable turbonya. Kita klik save dulu, kita pilih packaging power. Nah, ini speednya tidak akan lebih dari 1,6 GHz. Kenapa? Karena sudah di lock dengan disable turbonya. Ini base clocknya itu 1,6 GHz, jadi tidak akan lebih dari itu. Untuk core ini maksimalnya 3,9 GHz, lumayan gede itu, hampir 4 GHz, makanya itu panas sekali itu. Ini kondisi terkini aja sudah 50 derajat Celcius. Oke ya, seperti itu untuk tutorialnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan misal Anda mau bertanya silahkan di kolom komentar. Stay tune di channel ini dan nantikan video-video terbaru lain.